Bagaimana awal mula Bapak terjun ke bidang domba tangkas? Awal terjun ke dunia tangkas itu diawali dengan bukan ke hobi, menyukai lah dunia peternakan. Dari awal sih saya bukan ternak domba tangkas, domba sayur biasa. Kebetulan ayah saya pribadi disebutnya bakulah, bakul domba. Saya mengikuti beliau, saya ketemu dengan domba yang seperti ini, baru saya menyukai. belum terjun ke lapangan, belum. Di tahap belajar menekuni proses domba tangkas tersebut, baru kisaran 1 tahun kemudian baru saya ternak domba tangkas. Intinya menyukai dahulu lah, Iya. yang menyukai domba tersebut, menekuni, baru Jadi hobi nih, Pak? ya hobi, baru terjun ke hobi. Kalau motivasi, Pak? Motivasi janganlah melihat tangkasnya aja. Motivasi itu seluruh domba, jadikanlah ternakmu sebagai motivasi saja. Ulasannya ke ekonomian sih, ternak itu ke perekonomian. Lanjut. Berapa ekor domba tangkas yang Bapak pelihara? Untuk tangkas yang dipelihara mungkin berapa? Hampir 20. Tapi kalau Yang domba 10. biasa ada, Pak? Domba biasa ada. Domba biasa ada. Ada. Kan dominan domba Garut lah, jenis domba Garut ya didominasi dengan domba Garut. Maksudnya? Iya. Lagu. Domba kuning. Oh, domba kuning. Salah. Untuk domba tangkas ada perawatan khusus nggak, Pak? Ada, harus ada. Kayak apa? Untuk domba tangkas ada beberapa versi. Untuk usia rata-rata kalau mau melatih itu usia plek 6 muda lah. Kalau dalam bahasa domba Garut tangkas plek 6 baru melatih. Kalau secara fisik mungkin dari umbaran ya, satu minggu itu hampir 4 kali turun diumbar seperti itu. Tempat umbarannya renang, bisa jadi renang. Untuk fisik setiap orang mungkin mempunyai daya memiliki untuk fisik domba itu berbeda. Ada yang renang, ada yang suka, gitu aja. Itulah tergantung peternak itu sendiri lah untuk memfisik domba tersebut. Direnangin di balong, Bebas, ada sungai, kolam bisa. Yang penting renang. bisa renang berarti domba. Bisa. Bisa renang. Itu untuk fisik domba itu mungkin dengan cara-cara peternak keseni lah, beda versi aja. Untuk kategori plek 6 itu usia mungkin hampir 4 tahun lebih lah. 4 tahun baru domba tangkas itu mulai belajar di tangkas 8. Itu gigi domba ada yang 1 tahun ganti 2, yang seperti itu ada ganti gigi itu ada 1 tahun. Domba tersebut tumbuhlah, baru tumbuh yang besar. Awal kecil tumbuh yang besar, itu yang kita katakan baik murah cek Sunda namanya. Itu kriteria domba tangkas yang siap untuk kontes. untuk siap kontes yang katakan tadi plek 6 baru minimal latihan 4 kali, minimal 4 kali baru ke kontes. Untuk kategori kontes mungkin ada 2, ada semi kontes, ada kontes ternak. Semi kontes itu berjerumus ke tangkas, domba tangkas itu lah, itu sudah nama domba tangkas kumpul ya gitu. Upami
estafet. Contohnya ada tangkas, ada hari pertanian peternakan. Model domba ada yang kontes usia yang muda, ada kategori raja petet, raja kaset, raja pedaging, ratu bibit. Itu peta estafet. Mana satunya? Nama ini Pak, nama kontes ya? Ya. Oh, nama kontes. Catwalk. Secara kalau sangat catwalk lah. Model ini domba untuk bahan kedepannya itu. Kalau domba tangkas sering atau pasti pernah mengalami sakit gak Pak? Hampir pasti. Untuk mencegahnya Bapak ada obat khusus atau apa? Atau Ini ada obat yang yang Bapak lakuin? di lapangan atau di kandang. Di mana? Kalau di kandang, kalau domba tangkas rata-rata hampir semua hewan pasti ada penyakit. Cuman yang sering terjangkit kalau domba tangkas itu cacar. Yang sering terjadi domba tangkas itu terjangkit penyakit cacar. Ada cacar kering, cacar basah. Itu rata-rata lah. Ada dua yang panas, step ada. Karena apa itu Pak? Kemungkinan itu awal-awalnya sih mungkin dari cuaca lah. Iya. Apa sih yang ngebedain domba tangkas sama domba yang lain? Untuk perbedaan domba tangkas dan domba lain seperti yang katakanlah domba sayur ya. Untuk domba tangkas jenisnya dan harus itu jenis domba Garut ya, dominan domba Garut. Ciri-cirinya mungkin yang kita tahu mungkin daun telinganya kecil lah, pendek. Itu kategori tangkas. Intinya ke domba Garut aja sih. Iya. Secara umum mungkin domba tangkas yang masyarakat ketahui itu jenis domba Garut. Domba Garut. Ada apa sih kayak tantangan khusus nggak buat pelihara domba tangkas itu kayak susah gitu ya? Oh, untuk teknik menekuni domba Garut itu mungkin susah sih, dibilang susah ya susah, gampang ya gampang, itu tergantung siklus perawatan petani tersebut. Ada kemungkinan ada yang lain kalau ada petani lain mungkin ada tambahan non hampas dan hampasnya itu aja. Kalau ampas sih pakai Kalau di sini ya pakai hampas tahu itu menjerumus ke modal pakan tambahan, ada yang non pakan. Kalau ribetnya sih itu aja perawatan dan pakan lah. Pakan tambahan mungkin ada, petani lain mungkin tidak ada, itu aja. tapi ada nggak sih jenis-jenis domba tangkas? Jenis domba tangkas ya Cuma domba Garut aja doang. ya. Secara yang diketahui masyarakat saja sih. Jenis-jenis domba Garut ya. Tahu cuma domba Domba Garut ya. Apa saja jenis-jenis pakan hijauan yang digunakan? Untuk pakan hijauan ada waktu tertentu untuk membelinya. Kalau peternakan di sini pakan hijauan mungkin ada banyak lah, di daunan lain-lain ya. Kalau pakan hijauan rumput pasti, cuman pemberiannya itu ada pakan tambahan apa tahu. Pakan hijauan biasa lah, setara dengan sama kayak yang lain pasti. Rumput biasa Pak. Rumput biasa itu. Dan mungkin beberapa jenis rumput banyak, kalau disebutkan banyak ya. Terutama di sini ya rumput saja. Kalau konsentrat itu kayak Kalau konsentrat nggak pakai ke domba tangkas. Mungkin kalau saya pribadi nggak cocok. Kalau konsentrat melebihi ke daging. Kalau konsentrat. Kalau vitamin Pak? Kalau vitamin yang paling dominan paling obat cacing, 3 bulan sekali, itu wajib. Kalau domba, sapi atau
apa 3 bulan sekali obat cacing wajib harus diberi. Kalau vitamin sih mungkin umpama ada yang sakit mungkin ada vitamin, jarang paling untuk vitamin lingkungan kayak telurnya masih 1 minggu sekali diberi, semua doa diberi, jamuan lah. Tapi dikasih vaksin nggak sih Pak? Kalau domba tangkas Vaksin enggak? enggak. Apa saja fisioterapi yang bisa dilakukan pada domba tangkas tersebut? Fisioterapi mungkin itu secara apa ya, lebih ke perawatan mungkin ya. Fisioterapinya ada teknik tertentu dalam tangkas. Fisioterapi mungkin ke ujung-ujungnya pasti air, perendaman ya. Terapi ada perendaman, ada teknik lah. Tangkas itu ada yang pakai air jahe, badannya dirulur, ada yang direndam, ada itu fisioterapi tersebut ada. Tadi ada yang renang, ada yang di umbaran, jalan paling kalau di umbaran yang di darat hampir 3 jam lah. Itu maksimal 3 jam. Kalau renang cukup ke 5 menit mungkin, ada 10-an lah, 10 menitan renang baru. Kalau direnangin itu biar apa sih Pak? Domba tangkas direnangin itu? Untuk renang ada pemahaman dalam renang itu mungkin berbeda ya. Tujuannya mungkin ke otot-otot, masih ke otot sih. Ada yang dalam bahasa domba tangkas itu ada awak pantat itu badannya keras, ganggalan tuh si badan keras kayak batu, sesek lah. Nah, itu baru domba tersebut renang untuk mengurangi pantat tersebut. Terlalu mungkin obesitas lah, terlalu obesitas, badannya kekar, baru renang. Mungkin itu bisa mengurangi badan tersebut. Lanjut aja. Kalau boleh tahu, peternakan ini termasuk DPC mana? Bukan DPC, nah lokasinya lagi di Pangandaran ya. Itu DPC keterikan kabupaten, kata DPC itu ke kabupaten, mungkin DP-nya kabupaten Pangandaran. Ke ujung nama tempat ini tertuju ke PAC lah. Oh iya PAC Kecamatan Parigi, baru PDP lingkungan Kecamatan Parigi. PDP mungkin Padepokan lah, PDP itu Padepokan. Ini Padepokan namanya Anak Jalan. PDP Anak Jalan. Kalau DPC itu keseluruhan kabupaten ya, DPC, PAC, PDP. Untuk Padepokan Anak Jalan ini punya berapa ekor? Untuk 15, kalau bibit ada 10. Yang jadinya ini pejantan. Oh, yang bibitnya bukan di kandang ini? Bukan, ada tapi 10 bibit. Beda kandang. Kalau pembibitan beda tempat, beda kandang. Sebelumnya Pak, kenapa Bapak ini namanya Anak Jalan? Untuk menceritakan dengan anak jalan dahulu ya, si ayah maaf kasih namanya udah luntang lantur gitunya, ngecek sunat ya malah sunat mangar luntang lantur dulu udah sampai anak jalan dan hidup di jalan asli kita mah di mana baik gitu. Nah siklus anak jalan jadinya udah diambil PTP anak jalan. Anak jalan itu ke diri sendiri lah, maksudnya yang pernah dialami mungkin balik dengan makanan Di mana saja peternakan ini pernah memiliki ketangkasan domba garut dan berapa ekor domba yang tertangkas? Untuk rumah tangkas itu sering dikatakan sebulan sampai berapa tahun, tapi setiap laga diambil, cuman dominan di lokalan saja.
dalam kabupaten, luar kabupaten sekarang jarang. Dulu sering, memang dulu sering ke luar kabupaten sering. Cuman sekarang kemungkinan saat ini domba tangkas itu hampir semua mempunyai domba tangkas. Jadi jadwal padat. Saya ambil mungkin yang sekarang lah fokus ke lokal saja sih, tangkasnya ke lokal. Yang dekat-dekat saya Kalau yang lokal itu di mana Pak? yang lokal hampir daerah Kabupaten Pangandaran sering 2 bulan sekali lah ada pasti. Pangandaran ada, Pangandaran saya ini. Nanti tanggal 17 katanya bakal ada ya Pak? 17 sih nggak ada. Di sini? Iya. Bang sudah beli? Ya. Acara pesta patok di Pangandaran. Mau nanya. Boleh. Yang sekarang ya belum selesai. Oh, belum. Yang di bawah mungkin sekarang ada 2. Yang tahun ini ada 2 ya. Kalau ini masih muda, layak. Oh, berarti ini doang Pak? Iya, yang di bawah. Ya, yang 2 itu aja. Yang itu pensiun. Jadi itu umurnya berapa? 4 tahun lebih udah latihan hampir 3 kali. Kalau itu sering Maksud dari latihan itu ditangkaskan? ya ada acara dumpiuk, kontes dan itu beda. Dumpiuk itu ke latihan Bersama? ya, latihan bersama itu. Ada acara mungkin ke PAC mengadakan dumpiuk latihan, baru ada kontes. Lanjut. Berapa pengeluaran untuk pakan domba? Untuk pengeluaran pakan domba secara material itu apa ya? Kita tujuh pas tahu hampir pas tahu 1 minggu habis 2 karung. 1 karungnya itu berapa Pak? 1 karung itu 30. 30. Berarti seminggu itu Tinggal kalikan berapa? 60. 1 minggu itu hampir 60. 60. Saya itu cuman pakai ampas tahu, nggak ada yang lain. Oh, nggak ada Soalnya yang saya menargetkan lebih ke materi lah untuk mengurangi permodalan terlalu besar. Cara ringkas, saya cukup ampas tahu. 1 domba 2 karung. 1 minggu. Oh, buat semua. 10 berarti 10 domba ya Pak? 10 domba 2 karung. 10 domba. Kenapa harus ampas tahu gitu Pak? Emang ada kelebihannya? Untuk ampas tahu ada kedelai mungkin ya, Oh, iya. ya vitamin juga ya. Untuk ampas tahu itu banyak manfaatnya untuk mempercepat siklus pembentukan daging, penggemukan. Beda dengan konsentrat. Kalau konsentrat itu keunggulannya pasti si dagingnya itu keras. Kalau ampas tahu postur tubuh besar tapi lentur. Iya. Itu beda pakan, beda bentuk lah. Cuman kelemahannya kalau ampas tahu itu harus, kalau domba tersebut ampas tahu harus diberi. Kenapa? Kelemahan ampas tahu ada kalau telat 3 hari postur badan, bobot badan pasti turun. Itu lemahnya ampas tahu. See,